Plain. Oh no! Naughty girl. Am I nice or nasty? Huh? Killed it! Cerita akan berfokus pada pasangan suami istri, ada Jamie dan Maya, dua sejoli yang tinggal di apartemen sederhana yang baru saja mendapat kabar bahagia ketika Maya diketahui positif hamil, sehingga untuk merayakannya, Jamie berinisiatif untuk membeli champagne di toko teh Yuli yang berada depan gedung apartemennya. Saat akan masuk itulah, Jamie dicegat oleh 3 orang berandalan yang memalak rokok kepadanya, namun Jamie berupaya untuk tidak memperdulikan mereka dan segera membeli champagne yang dimaksud, yang ketika Jamie akan pulang, ketiga berandalan tersebut pun masih saja mengganggunya, bahkan sempat melemparnya dengan sampah, sehingga Jamie akhirnya melawan dengan hanya mengeluarkan kata-kata dari mulutnya yang justru membuat ketiga berandalan ini menjadi semakin kesal. No, it's not champagne, it's fucking Prosecco. Okay? Non-alcoholic. My girlfriend's pregnant, so go fuck yourself. Okay? Dan ya, terjadi insiden tak menyenangkan ketika berandalan ini nekat masuk ke kamar dan menghajar Jamie, bahkan sempat menyakiti Maya yang sedang hamil, di mana di sini kita akan diperlihatkan bahwasannya Jamie adalah tipikal pria yang lemah, tak punya nyali, pengecut, dan terlalu takutan, ketika justru yang melawan adalah Maya yang sedang hamil menggunakan pisau dapur. Let's go then. Shame that. Beralih ke tempat lain, terlihat seorang wanita tua meninggal akibat serangan jantung, di mana wanita tua ini adalah bibinya Maya yang memiliki rumah di pedesaan, yang karena tak punya keturunan, rumah dan tanah tersebut pun diwariskan kepada Maya, sehingga mereka berdua memutuskan untuk pindah ke pedesaan dan memulai hidup baru di rumah si bibi ini. Setibanya di rumah bibi, Maya dan Jamie langsung disambut oleh perawatnya si bibi yang hampir setiap hari selalu bersamanya. Beliau memperingatkan mereka berdua untuk tidak masuk ke dalam gerbang atau tembok pembatas menuju ke dalam hutan. Alasannya adalah karena dulu mendiang si bibi sempat memiliki seorang anak perempuan, namun tiba-tiba menghilang entah kemana. Yang dari mitos yang beredar, anak perempuan si bibi diambil oleh makhluk kerdil yang biasa dijuluki leprechaun atau makhluk peri berjenis kelamin jantan yang biasanya mendiami daratan Irlandia. Nah, salahnya si bibi waktu itu adalah dia lupa memberi persembahan daging mentah, sehingga para makhluk kerdil ini menculik anak perempuan si bibi sebagai gantinya. She did have a child. But when she... Oh no, please tell us. Bless you both. Thank you, it's very sweet. Bye-bye. Karena kondisi rumah ini perlu diperbaiki, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke kota kecil terdekat untuk menyewa tukang bangunan yang diketahui bernama keluarga Whelan, yang setelah selesai dengan itu, Jamie dan Maya pun pergi ke bar yang merupakan satu-satunya di kota kecil tersebut. Hi. Mereka berdua ternyata sangat disambut baik oleh mantan perawat si bibi bersama dengan para warga lain, yang di situ ada seorang kakek-kakek yang sudah mabuk parah yang memperingatkan Jamie dan Maya untuk waspada terhadap anggota keluarga Whelan yang akan memperbaiki rumah mereka, karena setahu si kakek, keluarga Whelan ini dikenal sering sekali terlibat dengan masalah. I managed to find someone to start straight away. What's his name, Don't take any notice of them. The Whelans are fine. They might get a little raucous. Setelah si kakek diusir karena seolah menakuti mereka berdua, mantan perawat si bibi ini pun meminta izin Maya untuk masuk ke halamannya setiap hari sebelum matahari terbenam, karena dirinya sudah berjanji kepada mendiang si bibi untuk selalu memberikan persembahan daging mentah untuk diletakkan di depan tembok pembatas. Namun karena Maya ingin hidup tenang dan damai tanpa harus takut akan hal-hal berbau tahayul, dia pun dengan tegas melarang si perawat untuk jangan memasuki propertinya dan biarkan dia dan Jamie hidup damai di rumah tersebut. We'll be hungry. And they'll need feeding every day. Okay, every day. Promise.
Keesokan paginya ketika baru bangun tidur, mereka berdua pun dikejutkan dengan kemunculan keluarga Whelan yang masuk begitu saja ke dalam rumah tanpa izin dan beralasan ingin segera memperbaiki rumah ini tanpa mengganggu tidur mereka, yang karena tak enak jika harus melarang dan mengusir mereka dengan tegas, Jamie dan Maya pun membiarkan keluarga Whelan berkeliaran di rumah mereka. So you're starting a family business yourself, huh? Oh, well, we want it to be a surprise. Sementara Jamie dan Maya pergi berbelanja ke swalayan, mari saya perkenalkan Anda dengan 4 anggota keluarga Whelan. Yang pertama ada si ayah, kedua ada si sulung yang memiliki wajah tengil, bahkan sempat kurah-koreh dan nyaduk di toilet kamar Maya tanpa menyiramnya. Ketiga ada si adik yang berbadan gempal, dan terakhir ada si bungsu yang sama tengilnya dengan si kakak. Kembali ke Jamie dan Maya yang mendatangi makam si Bibi, yang di situ kebetulan ada seorang pendeta yang sedang berdoa, di mana Maya bertanya mengenai kisah menghilangnya anak perempuan si Bibi yang menurutnya apa yang dikatakan si perawat adalah kenyataan jika ada sosok makhluk kerdil di dalam hutan belakang rumah mereka. Maya, I can't approve of your actions, but I sincerely hope that you find peace here. Thank you. Saat akan pulang, mereka berdua pun melihat si perawat bersama dengan warga lain sedang berada di tengah ladang berusaha mencari keberadaan si kakek yang mabuk kemarin, yang ternyata belum pulang ke rumah sejak pamit dari bar kemarin. She made a bargain with the Redcaps to save her dying husband. Could it have been a postnatal depression thing, because some women do hurt their children. Sesampainya di rumah, Maya langsung masuk ke dalam sementara Jamie memutuskan untuk mengusir si kakak dan si bungsu yang merokok di depan lawang panto. Meski Jamie adalah pria yang tidak enakan dan tidak punya nyali, dia pun berupaya untuk menegur mereka agar jangan duduk di depan pintu dan jangan merokok di rumah ini. Namun dengan gaya tengilnya, mereka berdua justru malah semakin berulah dengan sengaja merokok tepat di depan babangus si Jamie ini. Fuck it, yeah, how could I forget that arsehole? Yeah. The famine? Not 2 famines. 2 fucking famines. Untuk Maya, dia benar-benar gedek saat melihat si kuning masih bertengger di lubang kloset, sehingga dia dan Jamie langsung menceritakan hal itu kepada si ayah yang mau mengerti dan berjanji akan memperingatkan anak-anaknya untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Don't want you hitting your kids. And... Yeah. Well, they need to know their place. Sebelum matahari terbenam, Maya pun melakukan apa yang diperintahkan oleh si perawat, yaitu meletakkan daging mentah di depan tembok pembatas, di mana Maya benar-benar terkejut saat daging mentah tersebut benar-benar lenyap dalam hitungan detik saja. Keesokan paginya Jamie kembali dibuat kesal dengan ulah dari si adik yang berbadan gempal ketika tak sengaja memecahkan kaca jendela, yang karena si kakak dan si bungsu tertawa dengan hal itu, Jamie yang kesal pun adu mulut dengan si kakak dengan Maya yang justru jadi penengahnya. Stop it! You come into my Stop house. it! You break my... Tak lama muncullah si ayah yang datang-datang langsung menghajar si adik untuk memperlihatkan kepada Jamie dan Maya bahwa dia konsisten dengan kata-katanya untuk mendidik dan menghukum anak-anaknya apabila melakukan kesalahan, yang karena si ayah terlalu berlebihan justru malah membuat Maya menjadi tidak tega melihatnya. Daddy, stop! Step away. Saat Maya sedang sendirian di pekarangan, dia mendengar ada suara anjing di dalam hutan yang menurut si perawat, jika bibinya pernah memiliki seekor anjing namun tiba-tiba menghilang ketika si bibi kena serangan jantung, sehingga Maya yang penasaran pun memutuskan untuk mengikuti anjing tersebut, berharap bisa membawanya kembali ke dalam rumah. Hello? Rory's dog Molly, aren't you? Dan ya, terdapat sebuah gubuk kecil dengan lubang menuju ruang bawah tanah, entah tempat siapa itu. Tetapi ketika Maya kembali, dia melihat ada si adik yang sedang duduk sendirian. Maya pun menjadi simpati ketika melihat tanda lebam di tubuhnya akibat sering dihajar oleh si ayah yang ternyata berwatak galak. Di mana saat Maya mencoba untuk menenangkannya, si adik tiba-tiba memegangi Maya dan berusaha untuk menciumnya, tetapi...
Entah apa yang sudah terjadi, Maya berhasil lolos dari si adik dengan wajah yang ketakutan terhadap sesuatu yang pastinya bukan takut karena si adik, melainkan ada sesuatu hal yang lain yang dia takuti, di mana Maya langsung mengajak Jamie untuk pergi ke dalam hutan dan menunjukkan tempat di mana dia nyaris diperkosa oleh si adik tadi siang. Maya, come on. Eventually you're gonna have to tell me what's going on Owen here. tried to kill me. He what? Yeah. What did he do? Maya mengaku telah melihat makhluk kerdil yang muncul tepat saat si adik akan melakukan pelecehan, yang mana Jamie sama sekali tidak percaya dengan hal itu dan memilih untuk pergi ke bar untuk menenangkan diri di sana. Where are you going? We're going home. And then I'm going to the pub. Sambil membaca buku tentang seni bela diri, Jamie yang sedang santai pun didatangi oleh si sulung dan si bungsu yang sedang mencari si adik yang tak kunjung pulang, di mana Jamie diperingatkan untuk jangan macam-macam dengan keluarga Whelan apabila tidak ingin terjadi apa-apa pada istrinya. Will you mind your own business, you? This is our business. He lives in our village. And not your wives or your husbands, but a local fucking gossip, alright? And don't go to the fucking game. Sampai malam tiba, Jamie tak kunjung pulang ke rumah. Maya yang sendirian pun semakin ketakutan ketika teringat dengan kejadian tadi siang yang ternyata makhluk kerdil tersebut benar-benar ada dan nyata ketika dia datang membawa ke sekantong berisi kepala si adik yang sudah dipenggal, yang hal tersebut cukup membuat Maya menjadi semakin ketakutan. Tak lama Jamie pun pulang ke rumah dengan kondisi sudah setengah mabuk. Dia sama terkejutan dengan Maya ketika melihat potongan kepala si adik di dalam kantong, yang tepat di saat bersamaan muncullah keluarga Whelan yang datang untuk menanyakan di mana si adik, sehingga Maya segera pergi ke lantai atas untuk membuang kepala si adik tersebut. You pricks know something! Now open this fucking door! I'm dialing. All right, calm yourself. Karena Jamie tak mau membukakan pintu, si ayah pun menyuruh si sulung untuk naik ke atap dan masuk melalui atap yang bolong, di mana Maya sendiri akhirnya ketahuan setelah si adik mengagetkannya, sekaligus berhasil mengetahui apa yang ada di dalam kantong tersebut. What? Sementara Maya memutuskan untuk pergi ke dalam hutan, si ayah dan anak-anak sendiri mulai merangsek masuk ke dalam rumah, di mana Jamie yang lemah pun harus menghadapi si sulung yang sudah memegang pisau di tangannya. Di situ Jamie dipaksa untuk buka suara tentang siapa yang sudah membunuh si adik, karena beliau sadar betul jika Jamie terlalu pengecut untuk membunuh seseorang, yang ketika si sulung sudah tidak tahan ingin membunuh Jamie, tiba-tiba si bungsu sendiri terlihat masih melakukan pengerusakan di lantai bawah, yang karena tak ada lagi barang yang bisa dirusak, dia pun keluar rumah, yang di situ sudah ada Maya bersama dengan para makhluk kerdil, yang ternyata kepergian dia ke dalam hutan tadi adalah untuk meminta tolong kepada makhluk ini agar membantu dia dan Jamie bisa terlepas dari keluarga Whelan ini. Si sulung sendiri kembali didatangi oleh makhluk kerdil tepat saat keluar rumah, di mana dia sempat membunuh salah satu dari mereka. Namun karena tak ingin berurusan lagi dengan makhluk seperti ini, dia pun memutuskan untuk pulang sekarang juga. Tetapi ya, setelah semua anak-anaknya sudah mati, kini yang tersisa hanyalah si ayah seorang. Jamie yang sudah capek ditindas dan sudah saatnya menjadi pahlawan pun mengajak si ayah untuk bertarung menggunakan tangan kosong seperti ada gregetnya metok. Tetapi si ayah justru malah menembak bahunya. Saat akan menembak Maya itulah muncul si anjing yang mengalihkan perhatian si ayah, sehingga Maya berhasil meraih senapannya dan... How close do I need to get? Tepat saat mimpi buruk ini selesai dan jasad keluarga Whelan dibawa ke markas makhluk kerdil, Maya akhirnya melahirkan secara mandiri tanpa bantuan paraji atau bidan, yang ketika matahari sudah terbit, Jamie langsung pergi ke swalayan untuk membeli beberapa keperluan yang dibutuhkan.
Cut yourself shaving? Something like that. Dan lagi, terjadi hal yang tak terduga ketika si bayi tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Yakin jika ini ulah para makhluk kerdil, Maya pun langsung masuk ke dalam hutan dan memutuskan untuk turun ke dalam markas para makhluk kerdil ini. Dan betapa terkejutnya Maya ketika melihat ada seorang wanita tua yang ternyata adalah anak perempuan si Bibi yang diceritakan menghilang waktu kecil. Beliau sudah dianggap ratu atau ibu bagi para makhluk kerdil ini, yang karena mereka semua menolak untuk mengembalikan bayinya, Maya pun nekat menghampiri si wanita tua dan membunuhnya tepat di hadapan mereka semua. Killed it! Killed it! Killed it! No! Let me in! No! Let me in! Dan ya, karena si wanita tua sudah mati, para makhluk kerdil ini pun kini menyembah Maya sebagai ratu baru mereka, di mana Jamie sendiri baru saja pulang ke rumah dan menemukan si bayi sudah ada di tempatnya dengan Maya yang berada di pekarangan. Jamie, you're just in time. Entah apa yang sudah terjadi kepada Maya, dengan langit yang berwarna merah pekat, Maya pun dikucuri oleh darah sebagai bentuk simbol penobatannya sebagai ratu baru makhluk kerdil, di mana Maya terpaksa melakukan hal ini sebagai pengorbanan atas nyawa suami dan bayinya, agar mereka berdua bisa hidup normal tanpa diganggu lagi oleh para makhluk kerdil ini. Tamat ending yang sangat membagongkan.